Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini di tengah angin yang sepoi-sepoi, dingin. Ya, di sini ada Ondi Saputra, megang kamera, juga ada Bima dan Chandra, juga Ibu Alfan juga hadir sini, alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Hussein Alatas dan Ustaz Alfan Sunardi. Kita akan masih mengambil tema manusia yang amat dimurkai Allah. Jadi manusia yang amat dimurkai oleh Allah. Siapakah nanti akan diterangkan oleh Ustaz Hussein Alatas. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Alfan nanti ya. Kita sebelumnya membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Hussein Alatas. Dan acara ini juga dirilai ke beberapa radio di Indonesia. Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Almas di Palembang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran dengan tema manusia yang amat dimurkai Allah. Sebagai pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Alfan Sunardi. Ada Ustadz Alfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah ikhwan, bapak dan ibu, ayah dan bunda, pemirsa televisi Silaturrahim dan pendengar radio Silaturrahim, tentunya kita sebagai sosok seorang hamba yang sangat terbatas pengetahuannya, tetapi besar harapannya untuk mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita mempergunakan segala alat yang telah diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mentadabburi, mempelajari, dan merenungkan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab suci ini merupakan panduan kehidupan dan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan kita bersama. Karena tanpa cahaya ini, niscaya kita akan berkali-kali terjerembab, terperosok ke dalam lubang yang sama. Dan salah satu lubang menyebabkan kita menderita kekal abadi selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian dan renungan kali ini, sebagai muqaddimah kita akan membahas tentang manusia atau sosok manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam renungan ini mari kita buka hati kita dan akal pikiran kita untuk merenungkan bersama. Jangan-jangan yang masuk dalam materi ini adalah diri kita adanya. Dikarenakan ketidakpatuhan, dikarenakan
menganggap remeh dari sebuah kesalahan, lalu itu kita lakukan dengan enteng seolah-olah kita tidak bermasalah. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan tentang satu komunitas atau kaum yang disebut dengan Bani Israel, di mana Bani Israel ini terkenal dengan pembangkangannya dan terkenal dengan menganggap remeh kesalahan pada orang lain, seolah-olah dirinya adalah orang yang paling benar. Tetapi kini yang dimaksud dengan Al-Quran bisa saja adalah kita yang dari Jawa, Madura, masuk dalam kategori yang mempunyai karakter lebih dahsyat dari Bani Israel ini. Apabila kita tidak ngeh, tidak merenungkan, lalu menganggap remeh segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah itu tanpa konsekuensi, tanpa pertanyaan, dan tanpa sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, penyakit yang sering sekali kita menganggap remeh adalah sering sekali kita berbicara tetapi tidak melakukannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat As-Saff adalah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dahsyat dosa yang besar sekali menurut Allah apabila kalian hanya mampu ngomong tetapi kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan sebagaimana misalnya surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna nasa bil birri, mengapa kalian suka untuk menganjurkan orang untuk melaksanakan kebaikan, taat hukum, terus mengerjakan kebajikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa pada diri kalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian adalah membaca kitab. Nah, di Indonesia itu bukan sekedar membaca kitab, bahkan memproduk hukum, bahkan mungkin membikin undang-undang, tetapi dilanggar sendiri. Maka Allah berkata, afala taqilun, di mana akal kalian? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini tidak terkena kepada kita keangkuhan, kepongahan, kecongkakan, betul-betul kekeras kepalaan diri kita, sehingga kita melebihi orang-orang Israel, Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih jelasnya tentang sosok atau manusia yang sangat dimurkai oleh Allah ini, nanti insya Allah akan dijabarkan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mentadaburi, lalu bermohon kepada Allah supaya kita diberi pemahaman oleh Allah yang benar, dan kita bermohon kepada Allah supaya untuk mampu melaksanakannya. Maka demikian sebagai prolog atau muqaddimah dari materi yang kita hendak renungkan. Untuk selebihnya waktu kita persilakan kepada guru kita bersama, Ustadz Husain Hamid bin Al-Atos. Monggo, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim. Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, seluruh kru dan anak-anak yang sedang melakukan pelatihan. Ada Ibu Alvan pula di tengah-tengah kita
dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor, dan ini merupakan faktor yang amat penting, yang membuat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses hingga membawa umat manusia menuju masa-masa keemasan, dari masa jahiliyah menuju masa penerangan dan peradaban, dari masyarakat yang terpecah-pecah menjadi suku-suku yang dikuasai oleh fanatisme kesukuan dan kejahiliahan. Mereka semua disatukan oleh keadilan. Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sikap perbuatan, bukan hanya ucapan dan kata-kata. Setiap kali Al-Quran mengajak kepada sesuatu, setiap kali Rasulullah menyampaikan apa yang diterangkan Al-Quran, maka Rasulullah menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Sebelum beliau mengajak orang lain, beliau memulai dari dirinya, dari keluarganya. Sebelum beliau memperingatkan orang lain dari perbuatan yang tidak benar, maka beliau menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan tersebut. Beliau betul-betul menjadi suri tauladan dalam segala kebaikan dan paling jauh dari segala ucapan perbuatan yang tidak benar dan tidak senonoh. Karena beliau betul-betul menghargai dan menghormati kebenaran, menjaga dan memperjuangkannya, hingga hati umat manusia amat betul-betul menghargai apa yang disampaikan oleh Nabi kita dari kebenaran. Rasa hormat mereka bukan rasa hormat yang dibuat-buat, tapi rasa hormat mereka, tunduk mereka, kepatuhan mereka, karena mereka melihat pemimpin mereka adalah orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini yang akan betul-betul melahirkan kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap kebenaran, yang membuat sebelum orang di bawah, yang di atas, para pemimpin, para pelaksana hukum, begitu pula para penegak hukum melaksanakan apa-apa yang ditetapkan dari kebenaran. Dan hukum atau keadilan tidak hanya jatuh pada rakyat kecil, lemah, tumpul terhadap yang di atas. Tapi hukum berlaku kepada setiap orang dengan penuh keadilan. Sebagaimana yang sering kita berikan dalam perumpamaan, bagikan air walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Terhadap pemimpin di atas, terhadap rakyat jelata, sebagaimana kejadian yang terjadi pada Amr bin As, salah seorang yang berjuang bersama Rasul dalam peperangan. Seorang tokoh yang dihormati diangkat sebagai gubernur Mesir ketika anaknya berlomba bersama seorang pemuda Mesir. Ternyata dikalahkan dalam perlombaan berkuda. Lalu anak sang gubernur menggunakan pecutnya sambil memukul pemuda Mesir. Dia mengatakan, ana ibnul akramin, saya adalah anak orang yang terkemuka. Pemuda Mesir datang mengadukan kepada ayahnya sang gubernur meminta keadilan. Tapi si ayah mengacuhkan. Dia merasa seolah-olah hukum tidak berlaku untuk anak gubernur. Si pemuda Mesir langsung meninggalkan kota Mesir, berangkat menuju Madinah, menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk menuntut keadilan dan hak yang tidak didapatkan dari sang pemimpin. Ketika tiba di Madinah, dia menjelaskan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dengan marah
langsung memerintahkan Amr bin As untuk datang ke Madinah dengan mengikat anak. Bayangkan, tanpa ragu-ragu, Sayyidina Umar memerintahkan putra gubernur untuk diikat datang ke hadapan beliau di Madinah. Begitu tiba di Madinah, sang anak ditanya, betul tidak dia melakukan perbuatan tersebut? Dia mengakuinya. Langsung Sayyidina Umar serahkan pecutnya kepada pemuda Mesir. Sekarang silakan kamu pukul Ibnul Akrami. Si pemuda Mesir tidak melakukan. Dia mengatakan, saya ingin keadilan ditegakkan. Tapi Sayyidina Umar tidak mendiamkan, langsung memukul anak tersebut sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang merasa bebas dari jangkauan hukum. Bahkan bukan hanya terhadap orang lain, terhadap dirinya. Ketika dia ditanya oleh Salman Al-Farisi ketika menyampaikan ceramah, ala rislik ya Amirul Mukminin, coba hentikan ceramah kamu, saya ingin bertanya pada kamu. Kita semua menerima imbalan bahan yang sama. Bahan yang sama dibagi-bagikan untuk kita semuanya. Kamu lebih tinggi dari kami, kenapa pakaian kamu justru lebih panjang dibandingkan kami? Dari mana kamu dapatkan kelebihan ini? Beliau tidak marah. Beliau tidak berusaha untuk membungkam mulut yang bertanya. Tapi dia katakan pada putranya Ibnu Umar, jelaskan wahai Ibnu Umar, tambahan yang saya dapatkan ini. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Salman, ya Salman, karena ayah saya tinggi, pakaiannya tidak menutupi lututnya, bagian saya berikan untuk diri. Salman mengatakan, sekarang saya faham dan wajib atas saya untuk mentaati kamu. Jadi kita lihat bagaimana akhlak pemimpin tidak justru apa? Membungkam mulut orang yang bertanya. Yang membuat pemimpin dihormati. Walaupun tidak memiliki apa? Pengawal yang banyak. Tidak memiliki kekuatan yang melindungi dirinya. Tapi dengan berlindung kepada Allah dan kebenaran yang dipegang, dihormati oleh seluruh rakyatnya. Oleh karena itu dia dapat tidur di bawah pohon tanpa pengawalan. Tapi mereka yang sekarang dilindungi. Kemudian apa? Dikawal. Bahkan berlapis-lapis pengawalannya. Ternyata mereka hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Karena apa? Karena mereka tidak mampu sama sekali untuk menutupi langit dengan tangannya. Apa-apa yang mereka perbuat kalau tidak benar akan menghantui mereka. Oleh karena itu saksikan bagaimana para pemimpin yang tidak berjalan dalam kebenaran, hidup mereka dalam ketakutan. Begitu pula ulama-ulama. Di saat mereka menyampaikan ayat Allah, menyampaikan ketauladanan Nabi sedangkan dia tidak melakukan apa yang disampaikan, maka dengan sendirinya rasa hormat orang terhadap apa-apa yang diucapkan akan hilang. Bahkan orang beranggapan agama itu cukup hanya mendengarkan ketauladan yang indah, mendengarkan cerita-cerita kemuliaan Islam, tidak perlu mengamalkannya. Karena apa? Karena pelanggaran dimulai dari ulama yang menyampaikan kebenaran. Dia mengajak orang pada kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Dia mengingatkan orang dari perbuatan mungkar, tapi justru dia kumpul bersama ahli mungkar, bersenang-senang bersama mereka. Ceramahnya menentang dan memerangi kezaliman, tapi berkumpul bersama orang-orang yang zalim, membuat akhirnya rakyat putus asa. Hilang harapan dari ulama-ulama mereka untuk menyampaikan kebenaran, karena mereka dalam sikap berpihak kepada orang-orang yang zalim. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang ustadz di kampung menyampaikan ceramah, membacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dalam arti yang luas dan besar hingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Bukan sesuatu yang kalian tidak suka kalian keluarkan, tapi sesuatu yang kalian cintai. Sebagaimana para sahabat Rasul mempersembahkan yang paling mereka cintai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kebetulan anak kiai tersebut yang masih fitri, yang masih lugu bersih mendengarkan ucapan sang ayah,
hatinya terdorong untuk melakukan kebaikan. Akhirnya ketika ayah keluar, sang ustadz datang, orang minta bantuan. Akhirnya Anaknya. si anak bingung mau berikan apa buat orang yang minta ini. Kebetulan si ayah punya ayam kesayangan. Punya ayam kesayangan. Suaranya yang baik. Diambil ini ayam, diserahkan pada orang yang minta. Karena ingin mengamalkan seruan ayahnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu ayah pulang habis mengajar, duduk-duduk, dia perhatikan kandang ayamnya Kosong. dia pikir lagi dimandikan. Ditanya, mana ayam? Dia bilang, saya sedekahkan buat orang ya. Karena ayam mengatakan lan tanalul birra Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka saya sedekahkan karena ini merupakan barang yang paling ayah cintai. Si ayah marah. Dia bilang itu sanes ka orang, itu maka batur. Itu bukan untuk kita, untuk orang. Jadi banyak contoh-contoh kiai mengajak orang berinfak, tapi kiainya nggak berinfak. Dalam ceramah kiai mengingatkan orang dari perbuatan yang mungkar, tapi dia melakukan perbuatan yang mungkar. Menentang kezaliman, seolah-olah orang yang paling jauh dari kezaliman, sedangkan dia melakukan. Bagaimana orang bisa menghormati? Oleh karena itu, apa yang diminta oleh Ikatan Dokter Indonesia kepada Bapak Presiden Jokowi, ketika negara membeli vaksin dengan harga yang begitu tinggi, dan vaksinnya belum teruji. Seharusnya setelah melalui masa uji coba, efektivitasnya, kemudian dilihat side effect-nya, efek-efek sampingnya. Setelah aman, baru apa? Baru diperjualbelikan. Ternyata vaksin ini belum melalui masa uji coba. Belum melalui POM juga. Belum melalui POM. Tahu-tahu diperintahkan untuk disebarkan. Nah, Ikatan Dokter Indonesia mengatakan seandainya Bapak Presiden mencoba lebih dulu, kami siap untuk mencoba pada diri kami. Padahal terbukti seorang ya, yang tadinya sehat, begitu disuntikkan vaksin langsung apa? Dia mengalami kelumpuhan. Dan para ahli mengatakan bahwa vaksin ini mengandung antibodi yang mengikat virus dan mendorong dia untuk apa? Bekerja lebih ganas, lebih menakutkan. Sedangkan pemerintah telah membeli vaksin tersebut. Kita bertanya, siapa yang bertanggung jawab nanti bila terjadi kecelakaan? Apakah Sinovac dari Cina? Apakah Bio Farma? Apakah pemerintah? Nyawa yang hilang ini, siapa yang akan menggantikannya? Saya yakin pihak Sinovac dari Cina tidak akan membayar ganti rugi. Begitu pula Bio Farma ataupun pemerintah. Rakyat akan berjatuhan menjadi korban sebagai uji coba produk yang belum mengalami uji coba. Berarti rakyat kita ini dikorbankan. Oleh karena itu ini merupakan hal yang tidak benar, tidak adil. Kita minta kepada pemerintah untuk mencabut vaksin tersebut dan mengembalikannya kepada Sinovac agar negara tidak dirugikan secara finansial dan juga tidak mengancam rakyat kita. Karena ini merupakan dosa besar yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana para pejabat enggan untuk apa? Untuk menggunakan vaksin tersebut. Kenapa justru para dokter dan rakyat diminta untuk apa? Untuk menggunakan vaksin tersebut. Seolah-olah nyawa bangsa kita merupakan nyawa yang murah harganya. Maka tidak heran ya, nyawa 6 orang melayang begitu saja ya. Bahkan para pembunuhnya ditutupi ya. Tidak ada transparansi dalam hal ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya nurani dan rahmat di hati kita betul-betul telah hilang. Ini yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Selagi rahmat di hati kita masih ada, selagi kita masih peduli terhadap sesama saudara kita, maka rahmat Allah akan dicurahkan pada kita semua.
Tapi begitu rasa rahmat hilang dari hati kita, maka bangsa kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kehidupan dunia? Jabatan, kedudukan sesaat. Kita ingin ulama-ulama jangan dipengaruhi oleh keberpihakan baik kepada penguasa atau kelompok tertentu. Tapi kita ingin bersatu untuk menyampaikan amanat dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang berbicara tidak sesuai dengan perbuatannya adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saff, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ayat kedua dan ketiga dari surah As-Saff. Surat As-Saff ini arti saf barisan. Allah menginginkan kita, bangsa Indonesia ini yang beriman, berjuang dalam satu barisan. Jangan berpecah belah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukankah ini perintah Allah? Tapi kita bercerai-berai. Hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Akhirnya kebenaran dikorbankan oleh kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Apa sebabnya kalian berbicara tidak sesuai dengan perbuatan kalian? Apa yang kalian ucapkan, yang kalian janjikan, kalian tidak tepati. Mulut kalian begitu indah, tapi perbuatan kalian bertentangan dengan apa yang kalian ucapkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, betapa besarnya, dahsyatnya kemurkaan Allah. Kata kabura itu merupakan sebuah kata yang diubah. Ya, dari kata apa? Kabira yakbaru. Kabira yakbaru artinya besar. Tapi kalau kabura itu menunjukkan apa? Arti mubalaghah, arti yang amat dahsyat. Sedangkan kata al-maqtu lebih dahsyat dari kata apa? Dari kata al-bughbu. Al-bughbu kebencian. Tapi kalau al-maqtu jauh lebih dahsyat lagi. Jadi dua kata ini menggambarkan apa? Betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, apabila kalian berbicara tidak sesuai dengan perbuatan kalian. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang betul-betul amat mengerikan. Oleh karena itu, para ulama kelak akan dipanggil terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Sebelum mereka pelaku kejahatan, yang pertama dipanggil para ulama. Apakah mereka telah menjalankan amanat dan tanggung jawab mereka? Mereka bukan diperintahkan untuk berceramah, membuat masyarakat tertawa dengan humor dan tawa yang mereka sampaikan. Tapi mereka diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah sebagaimana para nabi, para rasul. Tapi yang kita jumpai pada saat ini, ulama justru menyajikan lawakan, dagelan, ya, hiburan buat masyarakat, menjauhkan mereka dari Allah, keseriusan beragama, sebagaimana yang dilakukan para nabi, para rasul. Tidak heran kalau bangsa kita ini lebih suka apa? Lebih suka mengundang ulama-ulama, penceramah-penceramah yang gemar melawak, ya, menyampaikan guyon, sampai kalau kita lihat viewers mereka apa? Penonton mereka luar biasa. Tapi kalau orang-orang menyampaikan kebenaran, mereka tidak akan hargai sama sekali. Nanti baru mereka menghargai pada saat azab turun. Kalau dulu musim-musim atau hari besar keagamaan menjadi proyek buat ulama. Ada bulan Maulidnya, ada Isra Mi'rajnya, betul enggak? Kemudian kalau bulan puasa, liburan pengajian. Itu merupakan masa-masa sempit buat para ustadz. Oleh karena itu mereka mencari lagi apa? Lahan-lahan pada bulan puasa yang bisa menghidupkan mereka. Sholat tarawih, ceramah di tengah-tengah pejabat dan para pengusaha. Kalau sekarang, ya, silahkan Anda mensubscribe
ceramah-ceramah kami. Begitu viewersnya banyak hadirin sekalian, dari pihak YouTube mereka mendapatkan imbalan. Oleh karena itu orang berlomba-lomba sekarang. Walaupun tidak menyampaikan ilmu, yang penting bisa menarik para apa? Para penonton. Sampai-sampai bapak anaknya menampilkan permainan-permainan yang sebetulnya tidak lucu untuk membuat apa? Para viewers datang menonton acara-acara mereka hingga bisa menghasilkan apa? Pendapatan, apalagi dalam suasana COVID saat ini. Jadi kita saksikan betul-betul bangsa kita telah berubah menjadi bangsa yang tidak serius memperjuangkan kebenaran. Hanya iseng-iseng. Bahkan berbicara mengenai keadilan atau menentang kezaliman hanya bahagian dari apa? Bahagian dari orang-orang yang selepas makan buah atau snack. Ini yang kita jumpai wal'iyadzubillah. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun, ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah terhadap kalian kalau kalian berbicara tidak sesuai dengan perbuatan kalian. Kita para ulama menjadi orang yang pertama-tama akan ditanya di hadapan Allah. Bila kita selamat dari hisab Allah, karena kita menyampaikan amanat apa adanya, kita juga berbuat sesuai dengan apa yang kita ucapkan, maka merupakan keberuntungan yang amat besar. Kalau tidak, sebelum para penyembah berhala yang bodoh dicampakkan ke dalam api neraka, maka ulama-ulama yang terlebih dahulu dimasukkan dalam api neraka. Karena merekalah yang merusak citra kebenaran dengan sikap dan perbuatan mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Apalagi dengan nama ulama, mimbar ulama, mereka menyampaikan kebohongan-kebohongan, menyampaikan fitnah-fitnah, mengajak orang untuk berpecah belah, meracuni masyarakat dengan kebencian dan permusuhan, hingga orang sholat di masjid, walaupun tubuh bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Ini yang kita hindari melalui radio, silaturahim, media dakwah kita. Dari hal-hal semacam ini, kita mengajak orang untuk kembali berpegang pada tali Allah, bersatu dalam Islam, bukan berpecah belah. Satu pertanyaan Ustaz, kalau misalkan di zaman Rasul berdakwah, kemudian mendapatkan sambutan yang luar biasa, padahal kita tahu Rasul nggak banyak ngoceh, nggak banyak retorika. Nah sekarang ini kan pandai-pandai sekali retorikanya, mendayu-dayu, bahkan menyihir orang. Tetapi justru dari hati tidak nyambung, kecintaannya tidak tertuaikan, tidak terkeluarkan pada sosok sang retorika, sang pendakwah itu, Ustadz. Nah, kiranya sekarang ini bagaimana nih untuk meluruskan metode dakwah di manhaj dakwah ini? Apakah dibiarkan begitu saja, kita serahkan kepada proses alam, lalu mengikuti berlomba-lomba untuk memperbaiki retorika, sementara yang diajarkan oleh Rasul itu langsung fokus dan tidak banyak. Dan saya teringat kepada makalahnya Imam Ghazali ya, katanya lisanul hal afsam min lisanil maqal, kan begitu. Bahwanya ya realitas, sikap lebih fasih dan lebih tajam, lebih ucapan gitu. Nah sekarang ini kan ustadz-ustadz berlomba-lomba untuk menjadikan ceramah. Kalau kita jumpai para ustadz, para kiai, mereka masing-masing berlomba dalam retorika mereka, ya, dalam uslub mereka, menyampaikan ceramah mereka untuk menarik audiens. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana kepedulian mereka terhadap kitab Allah dan apa yang terdapat di dalamnya? Kalau kita perhatikan umat Kristen, baik itu Katolik, Protestan, setiap kali jamaahnya masuk ke gereja, masing-masing membawa apa? Membawa kitab mereka. Lalu sang pendeta menyampaikan ceramah, buka halaman sekian, mendengarkan langsung isi kitab mereka. Tanpa retorika yang berlebih-lebihan, dengan khusyuk mereka di gereja mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta mereka. Sedangkan kita, di televisi begitu banyak ceramah. Di YouTube juga jangan ditanya. Kita saksikan ceramah yang berapi-api. Ceramah yang begitu menggetarkan. Tapi ternyata hanya sebatas getaran, tidak mendorong kalbu pendengar untuk apa? Untuk menyambut dan mengamalkan seruan tersebut. Karena bukan datang dari hati. Tapi apa yang datang dari hati, yang penuh ketulusan,
Itu yang akan masuk ke dalam hati. Dan ini harusnya lahir dari kepercayaan pendengar terhadap ustadz yang menyampaikan dakwah tersebut. Kalau dia mengajak orang berinfak tapi dia tidak berinfak, hanya menerima dengan sendirinya, mereka yang mendengar tertawa. Apalagi kalau seorang ustadz berceramah, gelang di tangannya, perhiasan yang bermacam-macam, dia mengajak orang untuk berinfak. Orang berinfak mungkin karena tidak enak. Tapi hati mereka bertanya, Ibu Ustazah wajib nggak berinfak? Yang saya sedih betul-betul, ustadznya, ya, para kiainya naik mobil mewah, jamaahnya jalan kaki, bahkan tua-tua, ada yang menempuh perjalanan yang jauh, ada yang naik kendaraan umum berdesak-desak, kemudian datang ke majelis taklim nyumbang 1.000-2.000 rupiah, dan masuknya bukan kepada fakir miskin, masuk ke kantong ustadz yang kaya. Jadi yang miskin membiayai mereka-mereka yang bagaimana? Kaya. Yang kaya, kan aneh luar biasa. Yang miskin membiayai orang-orang yang kaya. Dan ini terjadi juga dalam lingkungan jabatan. Saya mengenal seorang pejabat tinggi. Tadinya saya cukup hormat menyaksikan pejabat ini. Saya lihat ucapannya baik. Tahu-tahu pada saat Hari Raya Idul Fitri, ya, ternyata pejabat ini di rumahnya penuh dengan parcel-parcel, ya, kiriman, datang dari mana? Dari bawahannya. Parcel-parcel dalam bentuk yang bermacam-macam, adalah bentuk bahan yang harganya cukup mahal, diantarkan oleh para bawahannya yang mengantarkan parcel untuk atasannya yang gajinya, pendapatannya melimpah ruah. Saya pikir tadinya sang pemimpin pejabat ini menyediakan parcel untuk bawahannya yang nggak mampu. Tapi ternyata justru kebalik, yang di bawah menyediakan parcel. Begitu juga kalau sampai pejabat yang di bawah, ya, tahu-tahu harus membayar setoran buat yang di atas, maka ini petaka yang luar biasa. Begitu juga kalau sampai polisi kecil harus bayar setoran kepada yang di atas bayar lagi kepada yang di atas, maka budaya setoran ini betul-betul akan membuat mereka meninggalkan peran dan kewajiban mereka. Dan yang penting cari setoran buat menyenangkan atasan. Yang ada seperti itu, Ustaz. Ada acara-acara family gathering misalnya, ya taruh kata istri seorang menteri ingin pergi ke sana, justru istri seorang menteri atau istri seorang wali kota atau siapa yang pejabat itu minta ongkosnya dari anak buahnya. Plus oleh-oleh di sana. Sampai uniknya pejabat mau pergi haji, telepon sama konglomerat. Konglomerat siapkan tiketnya, siapkan biaya hajinya, siapkan macam-macam. Akhirnya si pejabat merasa apa? Dia berhutang kepada orang tersebut. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz tidak mengadakan perkawinan untuk anak-anak secara besar? Saya bilang kalau saya adakan perkawinan besar-besaran, nanti saya bikin susah siapa? Saya bikin susah orang-orang yang datang. Akhirnya orang-orang yang diundang, mereka ibu-ibu dari pengajian contohnya, minta sama suaminya duit buat ongkos. Sewa bus, kemudian belum lagi bingkisan buat ustadz. Orang-orang tidak mampu. Nah kalau seandainya ibu-ibunya punya 4-5 ustadz, setiap mereka bikin acara, gaji si bapak semuanya kepotong untuk acara seperti ini. Belum seragam ibu-ibu ya? Belum seragam lagi ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat akhirnya terjadi apa? Terjadi pemerasan terhadap yang di bawah untuk menyenangkan orang-orang yang di atas. Tapi kalau Nabi datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umatnya yang tadinya miskin, melarat, terpecah belah, disatukan, disejahterakan dan dimajukan. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau kita mengadakan acara, lalu para jamaah harus menyumbang, ada yang mengirimkan ini, mengirimkan itu, hanya untuk kebesaran dirinya, ini merupakan dosa besar. Kalau dia mau mengadakan acara punya uang, dari uang pribadinya tanpa menyusahkan orang yang di bawah, silakan. Atau mengadakan peringatan maulid, dijadikan proyek. Rakyat disuruh menyumbang, menyediakan kebutuhan pangan. Dia gunakan sebahagian untuk peringatan maulid, selebihnya digunakan untuk kesenangan mereka. Ini namanya
wal iyadzubillah menggunakan mimbar maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk kesenangan diri sendiri. Bagaimana mental kita tidak akan rusak? Seharusnya kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang ke majelis ta'lim, datang kemanapun kita pergi, tidak menjadi beban buat masyarakat, tapi kita datang untuk apa? Membawa justru bingkisan rahmat dan harapan bagi mereka. Tapi uniknya, masyarakat juga yang telah tercemar oleh kebiasaan seperti ini, kalau kita datang ke majelis, menyampaikan ceramah, tidak menerima amplop yang diberikan oleh mereka, mereka langsung curiga. Jadi ustadz jangan-jangan dibiayai sama pihak tertentu. Jadi mereka justru apa? Curiga kalau ustadz tidak mau menerima bingkisan yang diberikan oleh mereka. Jadi ini sebuah betul-betul apa? Kebiasaan yang salah yang harus diperbaiki. Justru orang yang kaya membantu yang miskin. Orang yang kuat membantu yang lemah. Yang berilmu mendidik orang-orang yang membutuhkan pengetahuan. Bukan kebalikan keadaannya. Ini semua karena apa? Karena yang berilmu, yang menyampaikan apa-apa yang disampaikan tidak sejalan dengan apa-apa yang disampaikan perbuatannya. Ketika saya masih di pesantren dulu, kebetulan kita membaca Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Lalu saya sampai kepada apa? Kepada satu hadis yang menggambarkan mereka-mereka ya, yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Lalu dalam hadis tersebut digambarkan bahwa ada seorang penghuni api neraka yang keluar dari perutnya ususnya. Kemudian dia berputar mengelilingi apa? Mengelilingi wilayah neraka bagikan seekor keledai yang mengelilingi penggilingan. Dari tubuhnya keluar bau yang amat busuk hingga membuat ahli neraka terganggu dengan baunya. Lalu mereka bertanya, apa yang kamu lakukan hingga kamu mengalami nasib seperti ini? Dia mengatakan, dulu di dunia saya mengajak kepada kebaikan tapi saya tidak melakukan. Saya juga mencegah, mengingatkan orang dari perbuatan yang mungkar tapi saya melakukan. Inilah balasan yang saya terima. Sikap perbuatannya membuat orang tidak hormat terhadap hukum hingga akhirnya apa? Hukum tersebut berubah menjadi sesuatu yang sepele, tidak berarti. Oleh karena itu kita ingin para pejabat di atas, mereka yang seringkali menggembar-gemborkan Pancasila. Jangan Pancasila hanya menjadi topeng dan kedok, tapi nilai-nilai dalam Pancasila tersebut terjemahkan dalam perilaku kalian. Jangan keadilan hanya milik Anda, keluarga Anda, dan kroni yang dekat dengan Anda. Tapi keadilan diberlakukan dengan lurus dan adil. Baik dalam lingkungan pejabat, wakil rakyat. Begitu juga siapa? Begitu juga para ulamanya menjadi contoh dalam menegakkan dan menjalankan hukum. Kalau kita menyerukan revolusi moral, kita harus mulai dari diri kita. Bukan kita mengajak moralitas orang lain untuk berubah, sedangkan kita tidak melakukan perbaikan. Oleh karena itu kita ingin kebenaran itu menjadi hiasan setiap orang. Menjadi ucapan dan perilakunya. Kebencian terhadap hal-hal yang tidak baik bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul diiringi dengan sikap dan perbuatan. Jadi mereka-mereka yang berbicara mengenai tindakan-tindakan teror, seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan teror. Karena tindakan teror sebetulnya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuatan lebih dahsyat dibandingkan dengan mereka-mereka yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Bisa teror mereka melakukan melalui media dengan melakukan pembusukan, memutarbalikkan fakta. Bisa juga dengan kekuatan senjata, bisa juga dengan uang. Mereka melakukan tindakan-tindakan teror. Dan semua tidak akan lepas dari hukum Allah. Hingga dalam satu hadis Nabi mengatakan, Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Kebaikan tidak akan hilang. Dosa juga tidak akan dilupakan. Kecuali kalau Anda bertaubat. Silahkan kamu berbuat. Kelak kamu akan menjumpai balasan yang sesuai dengan perbuatan kamu. Kalau di dunia mereka dapat menutupi kebohongan mereka, di hari akhirat mereka tidak akan mampu untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan beberapa ayat dari Suratun Nur. Dari Suratun Nur yang menggambarkan bagaimana ya, orang-orang yang berucap, yang berkata, yang berjanji tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kita dengarkan bersama-sama dalam Suratun Nur. Saya akan bacakan dimulai dari ayat 46. Agar orang tidak mengatakan Ustadz Hussein berbicara ya, dari apa? Dari kantongnya sendiri. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dari ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penerangan, penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Allah menggunakan kata ayat karena apa yang Allah sampaikan terbukti kebenarannya, tidak meragukan sedikit pun. Jadi kebenaran yang dibuktikan melalui ayat-ayat, artinya tanda-tanda bukti-bukti yang tidak meragukan. Datang dari sisi Allah pencipta alam semesta dan pencipta kita semua. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya Allah akan memberikan bimbingan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Dengan sendirinya yang dikehendaki Allah di sini sebagaimana ayat-ayat yang bermacam-macam, orang-orang yang terbuka menerima kebenaran, menyambut dan mengikutinya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang siap menerima peringatan kamu wahai Rasulullah, yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Kepada Allah yang Maha Pemurah, untuk menunjukkan Allah tidak pernah berbuat sewenang-wenang kepada hambanya, tapi hambanya yang ingkar. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yang takut hormat kepada Allah yang Maha Pemurah bil ghaib, walaupun jauh dari mata manusia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya peringatan kamu akan disambut bagi orang yang mau mengikuti peringatan dan petunjuk serta takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah bil ghaib, walaupun dalam kesendirian jauh dari pandangan mata manusia. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sampaikan kabar gembira dari Allah untuk orang ini. Demikian kabar gembira dengan apa? Dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya atas seluruh dosanya dan ganjaran yang mulia. Kalau seandainya kita betul-betul beriman, baik ustadz, baik itu kalangan rakyat biasa, pejabat sipil, pejabat TNI, kepolisian, jadi dengan tegas Allah menjelaskan bahwasannya peringatan-peringatan yang datang dari Allah dan pelajarannya hanya akan diikuti oleh orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, terbuka hatinya menerima kebenaran dan takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang tidak pernah berbuat zalim pada hambanya bil ghaib, ay halata kaunihi ghaiban anin nas, di saat dia jauh dari mata manusia. Ini menunjukkan bahwa hatinya betul-betul hormat yang setulusnya. Sampaikan kabar gembira bahwa Allah menjanjikan ampunan baginya dan ganjaran yang amat mulia. Mudah-mudahan kita termasuk Amin. dari orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Yaitu mereka-mereka yang memang layak untuk menerima hidayah dari Allah. Nah sekarang Allah ceritakan tentang mereka-mereka yang berbicara dengan pembicaraan yang indah, berjanji dengan janji-janji yang manis, tapi sikap perbuatan mereka tidak sesuai. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Dan mereka berkata, Allah gak sebutkan nama karena Allah pandang kecil mereka. Dan mereka berkata, amanna billahi wa birrasul, bahwa kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wa ata'na, dan kami siap taat dan patuh. Tapi begitu mereka berhadapan dengan seruan Allah, dengan panggilan Allah, apa yang terjadi?
thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sewaktu mereka diseru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemudian mereka berpaling setelah apa yang mereka ucapkan. Wa ma ulaika bil mu'minin, lalu Allah tegaskan orang-orang semacam ini sekali-kali mereka bukan dari orang yang beriman. Di siapa yang menyatakan bahwa mereka bukan orang yang beriman? Allah. Allah, bukan Pak Ustaz. Wa ma ulaika bil mu'minin. Karena iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya percaya dan yakin. Tidak ada yang lebih percaya yakin daripada iblis. Dibandingkan kita, iblis lebih percaya dan yakin karena kumpul bersama para malaikat. Tapi begitu dia menolak perintah Allah, Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah, kitabnya, dan Rasulnya untuk memberikan keputusan di antara mereka, tahu-tahu sekonyong-konyong, ya, mereka ternyata apa? Bersikap berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Sekonyong-konyong tiba-tiba mereka berpaling dari ajakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tapi anehnya, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudhinin. Kalau mereka tahu bahwa hukum Allah, keputusan Rasulnya akan menguntungkan mereka, berpihak kepada mereka, mereka akan datang ke hadapan Rasul dengan penuh ketundukan. Kami siap untuk menerima hukum Allah. Ini kalau mereka diuntungkan. Karena hukum harus disesuaikan dengan siapa? Dengan kepentingan mereka. Seolah-olah hukum hanya berlaku untuk orang lemah. Begitu pula keadilan hanya diberlakukan bagi yang lemah, sedangkan yang di atas, mereka yang menentukan hukum tersebut tidak terkena sanksi hukum akibat pelanggaran yang mereka perbuat. Tapi ini kan sebatas kehidupan dunia. Di akhirat, orang-orang yang berbuat kezaliman tidak akan lepas, tapi mereka beranggapan kehidupan dunia segala-galanya. Afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Allah bertanya. Mereka menolak hukum Allah, menolak apa yang diputuskan Rasulnya. Apa sebabnya? Afi qulubihim marad. Apakah di hati mereka ada penyakit? Amir tabu, atau mereka ragu pada kebenaran. Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka takut kalau hukum Allah ditegakkan, nanti hukum tidak bersikap adil terhadap mereka, akan berpihak kepada ketidakbenaran. Dijawab oleh Allah, semua itu sebetulnya tidak ada. Mereka yakin pada kebenaran. Mereka tahu mana yang benar. Bal ulaika humudz zalimun. Yang sebenar-benarnya, mereka adalah orang yang zalim. Terbiasa berbuat zalim, mereka tidak suka dengan hukum Allah. Karena hukum Allah tidak pilih bulu. Biar seorang pejabat tinggi di mata hukum Allah sama, tidak berbeda. Bal ulaika humudz zalimun. Bal ini untuk menjelaskan 3 sebab tadi sebetulnya tidak ada. Karena mereka sebetulnya yakin akan kebenaran hukum Allah. Seperti firman Allah, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Kami tahu wahai Rasulullah, kamu berduka, bersedih terhadap apa yang mereka perbuat dari keingkaran terhadap engkau. Terhadap ucapan-ucapan mereka yang melecehkan apa yang kamu sampaikan. Ketahuilah, sebetulnya mereka tidak mendustakan kamu, mereka yakin akan apa yang kamu kebenaran. Tapi walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi orang yang zalim ini ingkar terhadap ayat Allah karena enggak cocok sama mereka. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada apa yang disampaikan para nabi pada ayat-ayat Allah, walaupun hati mereka amat yakin, zulman wa 'uluwa. Sebabnya kezaliman dan kesombongan. Jadi bukan mereka para pejabat nggak tahu, bukan ulama tidak tahu, tapi sudah asyik terima keuntungan dari kebohongan. Dan mereka takut apabila kebenaran terungkap,
mereka akan terjerat dan mereka akan dipermalukan. Tapi ini sebatas kehidupan dunia. Akan datang di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap semua kebohongan. Pada saat tersebut hanya orang-orang yang berbuat jujur, hidup dengan benar yang akan selamat. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Setelah itu, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman, sesungguhnya ucapan yang akan diucapkan oleh orang yang benar-benar beriman, kalau mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka langsung akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuh. Walaupun bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan, mereka perbuat salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, mereka siap untuk mengakui kesalahan mereka. Walaupun kebenaran ada pada orang lain, mereka siap untuk mendengar dan patuh. Mereka lah orang-orang yang benar-benar sukses dan beruntung. Setelah itu Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul muflihun." Humul faizun. Siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa yakhshallah, hormat, takut kepada Allah. Wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, menjaga betul-betul apa yang datang dari Allah. Faulaika humul faizun, mereka lah orang yang sukses melintasi cobaan kehidupan dunia, selamat di hari akhir, disambut oleh keridhaan Allah dan ampunannya. Kata faza yafuzu, melintas. Kalau orang melintasi cobaan ujian, sukses dikatakan faiz. Setelah itu Allah gambarkan lebih jelas lagi, orang-orang yang berjanji untuk menyambut seruan Allah, begitu datang panggilan Allah, mereka mundur. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujun. Dan mereka bersumpah dengan sumpah mereka yang sekuat-kuatnya. Kalau engkau perintahkan mereka, wahai Rasulullah, untuk keluar berjuang, mereka siap untuk berjuang. Dijawab oleh Allah, qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Kalian nggak perlu sumpah. Ta'atun ma'rufah, ta'atukum ta'atun ma'rufah. Ketaatan kalian, ketaatan yang kita sudah tahu. Hanya di mulut, tapi tidak dibuktikan dengan amal. Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Dan banyak kita jumpai orang seperti ini. Waktu diajak untuk memberikan sumbangan pada orang-orang yang menderita. Di acara, di pertemuan, saya siap keluar 50 juta, saya 30 juta, 20 juta. Begitu ditagih, teleponnya nggak bisa dihubungi. Begitu ditagih, alasan macam-macam. Ini banyak depan umum menunjukkan mereka orang-orang yang dermawan. Tapi begitu ditagih, mereka orang-orang yang lari tunggang langgang memburu buntut mereka sendiri. Luar biasa betul-betul. Lalu pada ayat berikutnya, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan wahai Rasulullah, taatilah Allah dan taatilah ar-Rasul. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ketahuilah tugas Rasul adalah yang diamanatkan pada Rasul untuk menyampaikan. Begitu juga ulama. Enggak harus mereka berbicara dengan cara-cara yang apa? Yang mereka perindah. Tapi tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya untuk membuat masyarakat mengundang dirinya kembali. Sampaikan amanat Allah apa adanya. Maka tugas Rasul hanya menyampaikan apa yang diamanatkan kepadanya. Wa alaikum ma hummiltum. Begitu juga kalian juga apa? Akan ditanya oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah amanatkan pada kalian. Kalau kalian tahu, kalian tidak menyambut, jangan salahkan Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taati Allah, taati Rasulnya, kalian akan menerima petunjuk dari Allah. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Sedangkan tugas Rasul hanya menyampaikan, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Begitu juga kita. Tugas kita ulama menyampaikan, tapi jangan meledek, jangan mengejek, jangan menggunakan bahasa yang tidak tepat, karena Rasul menyampaikan dakwahnya dengan cara yang benar.
Nah, sebagai penutup, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah yang tidak akan diingkari. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal saleh akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah akan mengubah ketakutan mereka menjadi suasana yang aman, damai, tentram, sentosa, dan sejahtera. Mereka menyembah aku, tidak mempersekutukan aku dengan seorang pun selain dari aku. Tapi siapa yang kafir setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Allah buktikan janji Allah pada masa Rasulnya, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi Allah angkat kembali begitu kita ingkar kepada Allah. Kalau iman hanya sebatas kata-kata, sebatas ucapan, sedangkan ketaatan hanya sebatas janji. Mulut mengecam yang mungkar, tapi kita tenggelam di dalamnya, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang pada kita semua. Oleh karena itu kepada para pemimpin di atas, para wakil rakyat, para aparat, baik itu aparat hukumnya, para jaksa, para hakimnya, begitu pula kepolisiannya, begitu pula TNI-nya, mari bersama-sama kita membersihkan diri kita, rumah kita, dan mari bersama-sama kita memperjuangkan bangsa, negara kita, keadilannya, agar betul-betul menjadi bangsa yang siap untuk menerima rahmat dan kemuliaan dari Allah. Tugas saya hanya menyampaikan, mengajak, membacakan ayat Allah. Saya tidak punya kepentingan politik, tidak ingin jadi Kapolri, tidak ingin jadi Kapolda, dan gak mungkin sama sekali jadi Kapolri maupun Kapolda, tidak ingin jadi wakil rakyat, tidak ingin jadi presiden, wakil presiden, apalagi menjadi menteri. Bahkan lurah pun tidak ingin sama sekali. Yang saya inginkan bisa menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai barang mestinya, dengan tidak mengharapkan keridhaan dari pejabat, keridhaan juga dari konglomerat, atau keridhaan dari masyarakat. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Demikian tadi Ikhwan dan Akhwat, Ulumul Quran dengan tema manusia yang amat dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang disampaikan Allah. Baik, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Andi Saputra, ada Bima, Chandra, kemudian juga Fahri, Yusuf Subangkit, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.